Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan seperti tadi sebelum jeda, Naila udah teaser ke pemirsa juga bahwa kita akan bahas tentang penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini kan nggak memilih usia ya, banyak juga yang muda, berenergi, dan juga gemar olahraga pun masih terserang penyakit jantung. Iya, dan bisa kita lihat juga pemirsa, baru-baru ini nih ya, pemain sepak bola Iker Casillas dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Ini terjadi ketika Casillas menjalani latihan pada Rabu 1 Mei 2019. Casillas mengalami serangan jantung akut saat sesi latihan ya. Dan angka pasien penyakit jantung di Indonesia semakin meningkat dan tidak mengenal usia, terutama penderita serangan jantung yang jumlah penderitanya semakin naik tiap tahunnya. Gaya hidup dan pola hidup yang paling berperan, makin banyak orang dan makin muda orang yang terkena serangan jantung. Nah, tadi kan seperti katakan Naila bahwa banyak sekali nih kasus serangan jantung bahkan yang seorang meningkat. olahragawan bisa terkena penyakit jantung. Dan ini semakin muda juga kan usianya. Nah, makanya nih kita tidak tahu pasti sebetulnya yang rajin berolahraga ternyata bisa terkena jantung. Nah, pemirsa, henti jantung mendadak ini punya sebab yang sebetulnya tidak mendadak. Berbagai faktor resiko tetap kita jalankan seperti pembiaran atau menganggap enteng dalam hidup sehari-hari, termasuk masalah makanan dan rokok ya. Dan apa penyebab dan juga bagaimana mengantisipasinya, sudah bersama kita pakar kesehatan Dr. Tan Shotyan. Selamat pagi, Selamat dokter. pagi, dokter. Pagi, alhamdulillah sehat. Cerah sekali. Lancar. Siap, Nah, Berbukanya lancar sekali. Nah, semuanya Belum, lancar. masih lama. Tapi kalau tadi kita lihat berita tadi, Dok, olahragawan tiba-tiba serangan jantung mendadak. Sebenarnya apa sih, Dok, yang salah? Belakangan ini kita didera oleh sesuatu yang namanya mendadak ya. Semua mendadak. Menurut saya pribadi sebetulnya nggak ada yang mendadak. Cuman kita senang aja dengan gaya mendadak kayak tadi. Coba kalau kita telaah ya, banyak orang Indonesia tuh kalau ditanya, Mas punya riwayat nyeri dada nggak? Enggak. Punya riwayat hipertensi nggak? Enggak. Sebetulnya bukannya enggak pernah ngecek. Nah, gitu loh, ya kan? Nah, jadi itulah sebabnya kenapa hari ini kita tidak membahas serangan jantungnya, karena saya bukan spesialis penyakit dalam. Tetapi yang menjadi problem adalah kenapa sih Indonesia ini kelihatannya kita nggak ngomong si Iker itu ya, tetapi kita bicara tentang keseluruhan orang Indonesia. Belakangan ini banyak yang mati muda, ya apalagi yang udah senior ya belakangan ini juga. Nah, kalau kita bisa lihat di riset kesehatan dasar 2013 yang kita bandingkan dengan 2018, itu kelihatan banget, mudah-mudahan di grafis itu ada. Kita bisa lihat bahwa serangan jantung naik, kanker naik, hipertensi naik, lalu kemudian diabetes naik. Bahkan asal Anda tahu, separuh penduduk Indonesia, separuh penduduk dunia pada prinsipnya padahal ya, itu tidak tahu dirinya menderita diabetes loh. Orang diabetes aja, nggak usah ngomongin jantung ya, diabetes aja. Separuh penderitanya tuh sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu. Dari usianya sendiri bagaimana, Dok? Apakah Ya, ada tren? itu varies. Jadi artinya bervariasi. Bahkan yang usia di bawah 20 sekarang udah mulai makin banyak. Bukan diabetes tipe 1, bukan karena keturunan, tapi karena lifestyle. Nah, separuh penduduk dunia yang tahu diabetes itu biasanya karena dia pas lagi mau cabut gigi. Oh, emang ada Kan kita tanda-tandanya, mesti Dok, cek darah dulu ya. Oke, Kita ya, cek darah benar. dulu kan, apalagi kalau di bius. Kedua, kalau dia lagi mau melahirkan. Nah, pasti cek darah. Cek darah. Kalau dia sedang MCU, medical check up, karena kebetulan bosnya tajir, semua karyawannya disuruh check up, nah baru ketahuan, gula darah saya 300. Nah itu. Jadi Nah, sebetulnya pemeriksaan sejak dini kapan seharusnya harus dilakukan begitu, Dok? iya, itu sebabnya kenapa kita punya namanya bukan cuma posyandu, sebetulnya kita punya namanya posbindu. Ya, pos pembinaan terpadu. Jadi kita itu lagi asik dengan kalau udah sakit baru ke dokter. Gigi aja nggak usah jauh-jauh, ini agak sedikit melebar. Kita biasanya ke dokter gigi kalau apa? Kalau udah sakit gigi. Kalau ini gigi M3 nih, gigi dewasa mau tumbuh. Udah mulai nyerodok, udah mulai Nyeri-nyeri. Nah, padahal kalau kita 6 bulan sekali kita sekaligus bersihin karang gigi, cek kesehatan gigi, yang dadakan-dadakan tadi itu nggak ada. Jadi sekali lagi ingin saya kembalikan bahwa sebetulnya serangan jantung itu sebetulnya bisa diantisipasi. Nah, yang menjadi problem, oke, kita nyambut bolanya nih ya. Jangan sampai masyarakatnya udah berbondong-bondong pengen ngecek. Yang ada di puskesmas cuma dicek tensinya doang. Nah, pernah nggak kejadian seperti itu, Dok? Jadi biasanya ada orang mengatakan tensi saya bagus. Ya betul, tensinya bagus. Karena tensi itu tidak menunjukkan orang ini punya risiko serangan jantung apa enggak. Banyak orang yang menderita serangan jantung akut, ya infark miokard akut, itu karena pembuluh darahnya penuh dengan plak, sampai jantungnya jadi hitam, nggak dapat lagi oksigen cukup, itu tensinya banyak yang bagus. Gula darahnya juga bagus.
Lalu bagaimana dong pengecekannya? Nah, barangkali kalau Anda rajin olahraga, Iker lah rajin olahraga ya. Iya. Tetapi barangkali dia kenapa di dalam training yang begitu tense ya, Keras. baru dia kena serangan. Karena kita itu justru di-challenge ketika sedang treadmill. Oke. Nah, makanya pemeriksaan jantung awal itu biasanya orangnya ngerjain treadmill. Nah, pada denyut dan jantung tertentu kelihatan tuh di EKG. Wah, ini udah ada yang nggak bener nih. Nah, saya nggak tahu apakah si olahragawan Iker tadi mengalami challenge test yang seperti itu atau tidak. Atau dia cuma sekedar olahraga, tapi nggak pernah di EKG. Berarti ini banyak terjadi kasus serangan mendadak ini karena memang orang tuh Neglect. enggan nggak mau periksa sejak dini, Dok. Ya, karena dianggap saya baik-baik aja. Kalau nggak ada, ada atau lagi. nggak ada keturunan gitu, dia Atau saya ada lagi, santai. saya cuma meriang-meriang biasa kok. Nah, kalau meriang-meriang itu gimana tuh? masuk Contohnya? angin, Dok, Kita lihat, biasanya. semoga di grafis dikeluarkan ya. Ada Jadi tuh. ada tuh yang namanya meriang. Iya. Orang tuh berasanya kayak flu-like, terutama perempuan. Perempuan itu gejalanya tidak khas. Nah, lu udah mulai begini Nah, deh. iya makanya. Yang udah mulai menopause ya. Jadi dia cuma ngerasanya kayak greges. Nah, orang Jawa bilang greges. Nah, yang cowok biasanya lebih spesifik. Kadang-kadang bahunya suka nyeri. Ini indikasi dari usia muda. Dari indikasi itu dari muda, kalau cowok mah dari muda udah mulai nih. Biar kebanyakan serangan jantung aku tuh biasanya cowok. Oke. Cewek itu masih dilindungi oleh estrogen Iya. sampai dia Oh, menopause. alhamdulillah. Jadi makanya manusia perempuan itu dicintai banget sama Allah gitu ya. Biasa. Jadi terutama yang cowok nih. Udah gitu dia bilang nggak apa-apa, gua ngerokok gua baik-baik aja kok. Nah. Gaya itu dia ya kan. Lalu anggerges kerokin. Dikerokin masuk angin katanya Iya. ya. Cuma Indonesia yang bilang masuk angin ya. Saya nggak tahu di luar negeri ada Vietnam terminologi. ada, Dok. Ada. Vietnam. Apa bahasa? Masuk angin ya. Ada. Mirip juga. Dikerokin anginnya keluar tuh merah-merah tuh kata dia. Iya. Terus dia bilang baik, ya memang simptomatik kelihatannya oke. Tetapi penyebabnya gara-garanya ini masih jalan terus kan. Betul. Nggak pernah diperiksa, nggak pernah dicek. Berarti harus diantisipasi, Dok. Itu tadi meriang-meriang, terus sakit bahu, terus apa lagi, Dok, yang Ini bikin ada kita? rasa kayak jereng. Nyeri. Nyeri. Di bagian rahang. Terus kadang-kadang kalau naik tangga seperti kayak apa namanya dadanya dikaretin. Aduh. Dikarek kayak pakai bandok. Kebayang nggak Oke, dada pakai oke. bandok? Iya. Jadi Itu rasanya kok kenceng-kenceng gitu, tapi barangkali saya kurang olahraga. Ngomongnya gitu kurang olahraga. Nah, berarti kalau udah muncul Padahal simptom-simptom itu kayak udah ada gitu, gejala-gejala awal. nah itu harus langsung periksa, Dok. Betul, tidak Betul. selalu nyerinya tepat di dada. Nyut nyut nyut. Wah, itu tapi mah di udah- mana saja udah ya kesono, bisa. gitu. Aduh, udah kesono banget. Jadi sebetulnya masyarakat ini enggan memeriksa sejak dini, padahal biaya untuk pemeriksaan kan lagi-lagi mungkin mereka berpikir mahal, Benar, takut ke Dok. rumah sakit. Menurut saya ya, Tapi ada di Posbindu puskesmas gratis itu. loh. Nah, Posbindu itu gratis loh. itu dia yang Nah, mereka kurang paham ya, Dok, betul. ya Mereka ternyata. udah tahu juga ya. Yang penting bukan cuma diperiksa aja. Udah diperiksa, terus kalau cuma, nah betul kan nggak ada apa-apa kan ditantangin. Badannya dilawan, ditantangin. Tetap ngerokok, tetap makan macam-macam. Tetap lifestyle-nya nggak dijaga. Itu dia ya. Apalagi di bulan puasa nih. Oke, nah kita akan tanya lagi nih ke Dokter Tan, sebenarnya bagaimana menjaga lifestyle yang baik, terutama di bulan puasa ya, Dok, Betul, ya? beberapa hal yang harus dihindari tadi sudah dibocorkan oleh Dokter Tan. Rokok, pola hidup yang kurang sehat, dan masih banyak lainnya. Di antaranya apa saja, kami masih akan membahasnya, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali lagi Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama Dokter Tan. Dan Dokter Tan ini bagaimana nih, Dok? Lifestyle yang baik seperti apa? Tadi kan udah bilang bocorannya, ya seperti biasa jangan rokok, Ya. jangan kopi. Tapi kan banyak Dok, yang Gini, katanya problemnya kopi itu bukan nggak apa-apa. jangan, problemnya bukan jangan. Buat saya istilah sekali-sekali, barangkali itu cocok buat yang belum punya penyakit. Oke. Tapi kalau udah punya penyakit, tahu diri udah mulai gitu. Kalau loh. anak muda masih ngerasa, aduh belum sakit nih. Ya masih anak muda, karena matinya juga mati muda kan sekarang. Nah itu yang kita takutin. Nah bicara tentang tadi ngerokok kita udah tahu deh ya. Iya. Nah jadi problemnya adalah bukan cuma sekedar kitanya sebagai publik yang Iya. perlu jaga diri, tapi percuma kan kalau kita punya presiden, kita punya menteri kesehatan, lalu menggaung-gaungkan ya terus untuk tidak merokok apa segala macam, tetapi Pemdanya asik banget jualan rokok. Setiap 5 meter itu ada geber iklan rokok plus dengan harganya. Makanya saya salut dengan Wali Kota Bogor, Bung Bima. Arya. Itu dia mengatakan sama sekali sudah tidak ada lagi iklan rokok di kotanya beliau, dan Ya. insya Allah malah pendapatannya malah makin nambah. Jadi Nah. jangan kita membuat permainan fatalistik. Ya sama seperti kopi misalkan. Oke. Kopi lagi maju-majunya nih, tapi tunggu dulu, kopi bukan cuma sekedar kafein. Kopi tapi? bicara tentang kafestol. Apa tuh, Dok? Nah, kan penelitian yang masuk Indonesia tuh. Kafestol itu adalah apa namanya, senyawa dalam kopi yang membuat liver Anda bikin kolesterol lebih banyak. Oke. Nah, di puskesmas kalau orang check up nggak dicek kolesterolnya, mahal kan? Iya. Paling dicek tensi, cek gula darah. Tapi kolesterol nggak pada dicek. Padahal kalau kolesterolnya tinggi, kita hajar kasih kopi lagi, lebih seru lagi dia. Tapi katanya kalau kopi hitam lebih sehat, Dok.
Benar nggak tuh dok? Begini, kalau kamu mau bicara tentang gula darah, fine, karena kan nggak dikasih gula. Iya. Tapi kopinya sendiri itu punya senyawa kafein, kita punya senyawa kafestol. Jadi bayangin kalau orang kerjanya udah warawiri sempet tegang, Iya. ya ngelihat quick count tiap hari Stres. ya. Nah, stres. Hipertensi naik. Hipertensi naik, Nah, dikasih lo. kopi, dikasih minuman berenergi, plus ngerokok. Jeng jeng. kelar. Lalu mengatakan saya nggak punya riwayat penyakit. Memang dulunya nggak ada karena nggak pernah dicek. Itu yang pertama. Jadi yang berikutnya lagi adalah bicara tentang trans fat, ya kan? Nah, kita barangkali ngegerebek orang, kasihan dong. Yang digerebek itu yang jualan pakai pewarna, pakai pengawet, takjil itu. Kita lupa bahwa Indonesia sekarang harus sudah mulai menggiatkan awareness tentang zero trans fat. Nah, trans fat itu masih ada di makanan-makanan kemasan, biskuit-biskuit. Pengusaha industri besar dan kaya itu masih memasukkan trans fat karena itu adalah caking agent ya, yang ada di dalam keripik, martabak, gorengan, ini juga popcorn. pasti juga terkait dengan pola maka dari hidup ya, itu kan nggak kena gerbek tuh dalam proses menggerebek takjil. Tapi ada di supermarket, ada di tempat-tempat yang boleh bilang punya prestis. Tapi kan kita sulit dok untuk menghindari makanan-makanan kemasan Sebetulnya seperti nggak itu. sulit, problemnya sekali lagi adalah edukasi. Itu sebabnya kenapa WHO menggunakan istilah replace. Replace adalah R yang pertama adalah review. Yuk Oke. dari semua makanan yang beredar di tanah air kita, yuk kita cek mana yang gula garam lemaknya tinggi. Oke, berarti Terutama dibaca trans kandungan fat. gizinya di belakangnya. Dok? Enggak, the government should review this. Oke. Jadi ini bukan cuma sekedar edukasi dari publik, tapi pemerintah juga harus mempunyai suatu kebijakan tegas. Saya tidak yakin bahwa pelaku industri akan marah. Iya. Karena apa? Industri, pedagang, pelaku bisnis, mereka pinter banget mengambil pangsa pasar. Ya, sama seperti kayak, udah deh, nggak usah pakai layanan antar makanan lagi, kita mulai masak di rumah. Iya. Ya kasihan dong nanti abang-abang yang layan antar gimana? Oh enggak, mereka tetap bisa kita fungsikan. Dengan? Ya, dengan cara kita beli bahan baku ya ke pasar, ke supermarket, mereka tetap layan antar. Oh, baik. Tapi makanannya kita Makanan yang kita bikin. olah Jadi sendiri. orang yang cerdas itu tidak berpikir fatalistik. Jadi yang pertama adalah review, ya. Yang kedua adalah tentu saja kita harus melakukan yang disebut dengan penggantian. Jadi kalau Replacement. misalkan promote, jadi Ya. kita promoting healthier fat, Ya. ya. Jadi kita punya lemak yang lebih sehat, bukan trans fat, ya. Lalu kemudian legislate, kita harus punya yang disebut dengan undang-undang iklan, label iklan dan pangan. Ya. Itu harus tegas tuh, gitu loh. Jangan sampai kita promote healthier lifestyle, tapi kita sabotasenya jalan terus. Betul. Iya. Nah dok, selain pemerintahnya sendiri yang harus tegas, ini kan sebetulnya adalah kesadaran dari individunya sendiri ini ya dok ya. Setuju. Tapi bagaimana kemudian bisa mengatur pola hidup yang sehat? Apakah ada manajemennya nih dok untuk diri kita sendiri? Tentu saja, jadi manajemen itu bicara tentang manual ya. Nah, problemnya adalah ibu-ibu zaman sekarang jadi ibu tuh yang penting asal pre-weddingnya bagus. Buat saya itu nggak penting malahan, yang penting adalah calon ibu nih ya, masih remaja. Dia udah punya manual nggak? Manual hidup sehat datangnya dari rumah. Ya, sebelum akhirnya dia siap untuk menjadi seorang ibu. Betul. Menjadi ibu adalah bicara bukan tentang masak saja, tapi kita bicara tentang bagaimana dia menjaga kehidupan selanjutnya. Ya kayak Meghan Markle baru punya baby ya. Ya, baby royal. Hai, baby royal yang difokuskan cuman selimutnya harga 2 juta. Coba kita lihat dia menyusui eksklusif atau tidak. Iya. Ya lalu kemudian setelah bayinya nanti bisa makan, diberikan makan seperti apa? Apakah Betul. makanan kemasan? Jadi sekali lagi Jangan manual sampai ya. menjadi seorang perempuan, menjadi seorang laki-laki calon ayah itu gede banget asetnya buat bangsa kita. Dan itu harus dari usia muda ya. Dok, Jadi ya, tentu sebelum saja dari pranikah. usia muda. Nah, tapi kan anak-anak muda zaman sekarang dok, terlepas dari makanannya ya, mereka sudah mulai nih mencoba banyak sekali healthy food, healthy living dan Iya. juga healthy lifestyle seperti olahraga. Tapi masalah kesehatan atau penyakit jantung mendadak tuh masih tinggi. Sebenarnya salahnya di mana? Misinya di mana? Problemnya adalah karena kalian itu menggunakan either or. Jadi banyak orang mengatakan nggak apa-apa makan ngaco, yang penting saya Olahraganya olahraga. keras. Iya. Kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak Ya, bisa. Sama yang penting ibadahnya kenceng. Tapi korupsi jalan terus. Kayaknya nggak bisa deh Kalau gitu lah gimana ya. dok, ada program Jadi kata detoksifikasi. aduh Bu, Juice di dalam cleanse ilmu gitu. kesehatan nggak ada yang namanya detox. Oh, nggak ada? Nggak ada. Detox itu bicara tentang 5 organ. Kita punya organ paru. Nah, ya kan? Paru mesti dimasukin apa? Udara. Yang kalian masukin asap rokok. Kan bercanda. Iya. Kita udah dikasih Tuhan tuh organ detox ada, 1 paru. Kedua, liver. Nah, livernya dikasih makan makanan yang enggak. Trans fatnya banyak banget. Iya. Ya kan? Gorengan dan sebagainya. Yang ketiga, kita punya organ detox. Apa namanya? Organ detox sudah ada. Namanya itu saluran pembuangan yang tiap pagi. Tapi malah kita nggak pernah makan serat. Iya. Ya, kita makannya yang neko-neko. Betul. Yang keempat apa? Paru. Nah,
udah paru udah ya. Udah, Yang keempat udara. adalah kulit. Oke. Ya, kulitnya malah dikasih lotion, ditutupin macam-macam. Ya, padahal kalau dipikir-pikir kulit itu adalah bicara tentang mengeluarkan keringat. Iya. Nah, apakah Anda berolahraga, Anda minum air cukup sehingga Anda memproduksi keringat dengan cara yang baik? Dan yang terakhir dok apa? Ginjal. Ginjal, waduh. Nah, waduh, Dan ternyata prima detox donna itu lagi. salah ya, salah kaprah ya dok ya berarti. Detoksifikasi itu adalah dari kelompok komplementer, Oke. bukan ilmu kedokteran yang sesungguhnya. Nah. Istilah detoksifikasi dengan apapun jualan, nah ujung-ujungnya jualan ya, Jualan. ayo. Itu berasal dari yang sebelah Jangan ya. sono. Oke, nah kita akan cari tahu dari sebelah sini seperti apa dok, tapi tahan Betul. dulu karena kita harus break terlebih dahulu pemirsa, tetaplah Ya. bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya, masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Dr. Tan Shot Yen juga membahas mengenai penyakit jantung di usia muda ya. Tadi banyak sekali yang sudah dipaparkan oleh dokter, tapi ini dokter kan sebetulnya banyak sekali ya gerakan yang sudah dibuat oleh pemerintah nih, gerakan masyarakat hidup sehat contohnya, Ya, tapi masih saja. Jadi 2013 kita udah punya banyak sekali data. Penyakit tidak menular loh ya. Iya. Serangan jantung, hipertensi, ya stroke sampai kanker. Itu tinggi banget angkanya bikin kita deg-degan kan. Itu 2013 tuh datanya nih. Itu sebabnya kenapa instruksi presiden keluar di 2017. Instruksi yang nomor 1 di bulan Januari kurang apa lagi. Itu mendapat kehormatan paling tinggi tuh. Ya, benar. Namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, 3 pilarnya adalah yang saya ingat mentok adalah 1, perbanyak makan sayur dan buah. Iya. Betul. Yang kedua adalah cek kesehatan rutin. Dan yang ketiga aktivitas fisik. Iya. Nggak pernah dibagi-bagi makan buah doang tapi nggak pakai ngecek kesehatan. Atau olahraga doang tapi tidak pakai makan sayur dan buah, tidak menggunakan pengecekan. Itu nggak mungkin. Ini adalah trio. Ya, trio yang harus kita betul-betul kita jaga setiap hari. Tapi tahu nggak, 2018 setahun setelah Riskesdasnya keluar, setahun setelah Germasnya keluar, itu Riskesdas di 2018 itu kayak ngeledek. Serangan jantung naik, semua naik. Dan tahu nggak, yang tidak beraktivitas fisik pun makin banyak. Dan yang lebih konyol lagi, kurangnya orang Indonesia makan sayur dan buah. Tebak orang Indonesia yang tidak makan sayur dan buah dalam jumlah benar ya. Itu berapa persen? 2013 itu 93,5%. Wow. Jadi almost 100% Iya. orang Indonesia nggak makan sayur dengan cara yang benar. Jus nggak masuk ya, kita bicara makan. Berarti harus makan yang utuh ya Oke, dok ya. lalu kemudian 2018 nih Riskesdasnya, orang Indonesia yang tidak makan sayur, itu yang tidak makan sayur cukup, bukan tidak makan sayur sama sekali. Itu 95,9%. Ya ampun. Malah Lagi. naik. Ini kayak Bisa dinyanyiin. ya? Ini namanya kayak jadi ya udah deh. Jadi kayak di challenge gitu loh, kayak ditantangin. Badan kita ditantangin dan Baiklah. sebagainya. Nah, tapi dengan bulan puasa ini dok kan mungkin sekarang semakin banyak yang makan di rumah karena buka puasa bersama keluarga, Alhamdulillah, sahur. Ini alhamdulillah. bisa membantu nggak nih kira-kira nih? Oh bisa banget. Jadi kalau mau dibilang puasa itu sangat menyehatkan, saya setuju 1000%. Dengan catatan yaitu tadi berbukanya. Iya. Ya, jangan sampai berbukanya Over yang satu. manis-manis Kedua, terus. yang dipikirin tuh sepanjang hari tentang nanti bukanya apa ya, nanti bukanya apa ya, nanti bukanya apa ya. Itu namanya cuma sekedar menahan lapar. Iya, betul. Ya, tapi bukan tentang puasa. Puasa itu dalam memberikan, maafkan. Puasa setahu saya, izinkan dari pengetahuan saya yang sangat kecil ini. Puasa itu membuat saya berjarak dengan kemelekatan saya. Salah satu yang paling melekat adalah nafsu makan dan nafsu minum. Betul. Itu adalah nafsu yang sangat dasar, sangat primitif. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, terus gimana? Ya. Nah, satu lagi apa? Menarik tadi dokter bilang kan tentang mikirin terus. Tapi ada juga penyakit Jangan katanya sampai dari ya. pikiran dok. Setuju. Betul. Ini benar Itu nggak, Dok? gimana dok? Benar Gini, nggak? saya punya prinsip tentang stres itu bukan tentang yang aneh-aneh. Stres itu artinya adalah apa yang saya harapin mau saya lihat, itu nggak cocok dengan fakta yang gue lihat. Apa yang gue harapin mau gue denger, itu nggak cocok dengan yang betul-betul masuk ke dalam telinga saya. Oke. Ya, padahal saya nggak punya kontrol ya Iya. untuk mengubah apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Satu-satunya yang saya punya kontrol siapa? Mindset kita. Exactly, apa yang ada di pikiran kita. Nah, kerap kali kalau kita mendahulukan Tuhan, kita jadi Tuhannya nih, kayaknya maksain kudu dapet. Ya, susah juga ya Tuhan nggak bekerja Berarti dalam harus hidup. lebih Contoh ikhlasin nih, ya. contoh nih. Bentar lagi buka nih, misalnya jam 6 nih ya. Dipikir nih ya, aduh mau buka pakai es belewah, es belewah. Pas mau beli habis. Pas dateng habis belewahnya. Kecewa, kepikiran. Ternyata adanya Marah nggak sih air lo? putih. Berarti ternyata harus ikhlasin aja ya. Enggak, Nia? artinya apa? Siapa tahu memang Tuhan tuh lagi negur. Udah deh, itu es belewah gulanya tinggi, sirupnya banyak. Betul. Barangkali kamu mesti pulang ke rumah, itu di rumah ada melon, ada semangka. Udahlah berbuka dengan melon dan semangka. Nah, Ini Benar juga peringatkan juga dari dokter Tan ya untuk Ya. pemirsa di rumah dan kita juga buat buka puasa nanti dengan makan makanan yang sehat, Yang bukan sehat. hanya yang manis. Banyak hal yang mentok dalam hidup kita sebetulnya bukan mentok, itu adalah teguran dari yang di atas. Betul. Terima ini kasih ya. ya dokter Tan. Terima atas kasih, Dokter teguran-tegurannya juga Tan. dokter Tan dan juga Alhamdulillah. informasinya.